Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Kamu, lihat apa yang aku lakukan. Aku sudah mengatakan bahwa orang ini tidak akan sederhana, jika tidak, aliansi penyegel iblis tidak akan memberikan upeti 100 tahun. Biksu berjanggut itu berkata dengan cepat. Tabib ilahi Liu terdiam beberapa saat. Dia tidak menyangka Chen Ping menjadi begitu kuat. Dia membunuh biksu tingkat 6 di alam kesengsaraan dengan satu gerakan. Bukankah ini agak keterlaluan? Kami melakukan kesalahan. Kami tertipu. Kami pasti tertipu. Orang ini sama sekali bukan Chen Ping. Sekte Jiwa Iblis pasti tahu bahwa saya menipu ginseng naga iblis surgawi mereka, jadi mereka sengaja melakukan ini. Dia pasti master yang ditemukan oleh Sekte Jiwa Iblis, dan kemudian menipu kita untuk mengambil tindakan. Teriak Dr. Liu. Dia tidak percaya bahwa Chen Ping, biksu tingkat 2 di alam kesengsaraan, benar-benar memiliki kemampuan seperti itu mungkin jebakan sejak awal. Zheng Jian juga sengaja memberitahu mereka, hanya untuk membuat mereka mengambil tindakan. Dengan cara ini, meski mereka semua terbunuh, saya hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena mengambil tindakan terlebih dahulu. Apakah ini jebakan? Ketika biksu berjanggut mendengar apa yang dikatakan Dr. Ilahi Liu, dia memandang Chen Ping dengan tidak percaya. Meskipun Chen Ping tidak tahu apa yang dimaksud Dr. Liu dengan jebakan itu, dia tersenyum tipis dan berkata, "Saya adalah Chen Ping yang Anda cari. Mengapa Anda mengatakan bukan itu masalahnya sekarang?" Setelah Chen Ping selesai berbicara, penampilannya mulai berubah perlahan, dan segera berubah menjadi penampilan aslinya. Melihat pemandangan ini, sudut mulut Dr. Liu bergerak-gerak, dan ekspresinya menjadi semakin jelek. Biksu berjanggut itu mengertakkan gigi dan berkata, "Dr. Liu, jangan menipu diri sendiri saat ini. Orang ini adalah Chen Ping. Kami tidak punya pilihan selain berjuang keras. Seperti kata pepatah, kekayaan dapat ditemukan dalam bahaya. Jika kita bisa membunuh Chen Ping ini, Feng dedikasi 100 tahun dari aliansi iblis dapat memungkinkan kita menaklukkan seluruh gunung iblis." Ketika dia mendengar bahwa dia ingin menaklukkan Gunung Tianmo, Tabib Ilahi Liu terkejut, lalu mengangguk dan berkata, "Oke, ayo kita lakukan bersama. Kita harus membunuhnya. Entah dia mati hari ini atau kita mati. Saya tidak percaya. Kalian bertiga yang berada di alam kesengsaraan tingkat 6 dan saya, yang berada di alam kesengsaraan tingkat 5, tidak dapat membunuhnya." Seorang biksu muda yang berada di tingkat kedua, dari alam kesengsaraan. Dr. Liu telah mendapatkan kembali kepercayaan dirinya, dan auranya meningkat. "Saudaraku, ayo kita lakukan bersama, tidak ada yang punya ruang." Biksu berjanggut itu berkata kepada dua orang lainnya. Dua biksu lainnya mengangguk dan mengeluarkan aura paling kuat. Chen Ping melihat bahwa 4 orang di depannya telah bersiap sepenuhnya, tanpa rasa panik, tetapi dengan sedikit rasa jijik di matanya, "Karena kamu ingin mati, maka jangan salahkan aku." Petik 2. Anak muda, bunuh mereka dan serap energi kematian beberapa dari mereka segera. Aku akan tetap berada di lautan kesadaranmu. Saya tidak memiliki sumber daya sama sekali, diperkirakan sisa jiwa ini akan hilang sebelum saya dapat memulihkan ingatan dan membentuk kembali tubuh saya. Pada saat ini, sisa jiwa Raja Iblis Ciyun berbicara. Jiwa sisa Raja Iblis Ciyun tidak bisa mendapatkan apapun di lautan kesadaran Chen Ping. Tidak hanya dia tidak bisa mendapatkan apa-apa, tapi dia juga harus mengkhawatirkan kode emas Daluo di lautan kesadaran Chen Ping. Jika ini tidak berjalan dengan baik, kode emas Daluo terbuka, sisa jiwanya akan musnah. Setelah mendengarkan kata-kata Raja Iblis Ciyun, Chen Ping mengangguk dan berkata, "Oke, saya akan menyerap lebih banyak energi kematian di masa depan. Mungkin kamu bisa memulihkan ingatanmu sendiri secara perlahan." Segera setelah Chen Ping selesai berbicara dengan Raja Iblis Ciyun,
dia menemukan bahwa biksu berjanggut dan anak buahnya telah mengambil tindakan. Saya melihat biksu berjanggut itu berteriak keras, telapak tangannya dipenuhi api yang tak terbatas, dan kemudian naik ke udara. Api itu langsung berubah menjadi 3 binatang dan menuju ke arah Chen Ping. 2 biksu lainnya juga mengambil tindakan pada saat yang sama, dan nyala api yang sangat besar datang dari segala arah di sekitar Chen Ping, berubah menjadi binatang buas. Jelas sekali bahwa ketiga pembudidaya iblis ini semuanya berasal dari klan iblis api, dan mereka semua menggunakan api tertinggi klan iblis. Namun, menurut Chen Ping, api tertinggi ini tidak murni sama sekali. Mungkin para pembudidaya iblis ini semuanya adalah cabang dari silsilah iblis api, jadi wajar jika latihannya tidak murni dan api tertinggi menjadi tidak murni. Ketika Dokter Ilahi Liu melihat ketiga orang itu mengambil tindakan, dia juga tidak diam. Dia harus berusaha sekuat tenaga saat ini. Dokter Ilahi Liu mengeluarkan pil hitam dari tubuhnya dan menelannya tanpa ragu-ragu. Segera setelah itu, kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya memenuhi sekeliling tubuh. Terdengar jeritan hantu menangis dan serigala melolong di kabut hitam, seolah-olah ada banyak hantu jahat yang berjalan melalui kabut hitam. Datar, Dokter Ilahi Liu tiba-tiba menamparkan, dan kabut hitam berubah menjadi naga hitam, bergegas menuju Chen dengan raungan yang melengking. Tanda seru, pergi ke neraka, sudah kubilang, kamu masih sedikit kekanak-kanakan saat bermain api denganku. Chen Ping berkata dengan nada meremehkan. Ayo kita coba. Biksu berjanggut itu meraung, dan monster yang berubah dari api pamungkas jatuh dari langit, mengaum. Chen Ping mengorbankan pedang pembunuh naga miliknya, dan api muncul dari pedang pembunuh naga. Kemudian dengan lambaian pedang pembunuh naga, naga api dengan seluruh tubuhnya terbakar meraung. Diiringi dengan auman naga, naga api itu langsung menerkam monster-monster itu. Hanya dalam sekejap mata, monster yang berubah menjadi api jatuh satu demi satu di bawah serangan naga api dan berubah menjadi bola api, yang jatuh ke tanah dan dengan cepat padam. Pada saat ini, biksu berjanggut dan yang lainnya terkejut sesaat, lalu menembakkan aliran api dengan telapak tangannya lagi. Tapi kali ini, Chen Ping tidak mengambil tindakan. Bintang asli di tubuhnya mulai berkedip, dan kekuatan hisap yang sangat besar mulai menyerap api ini. Meskipun kamu api tertinggi tidak murni, kamu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Chen Ping mencibir, dan semua api diserap olehnya pada saat ini. Chen Ping menjadi manusia yang terbakar. Ketika ketiga biksu berjanggut melihat ini, mereka semua tercengang. Mereka tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Chen Ping. Bagaimana mungkin dia tidak menghindar, malah mengarahkan api ke arah dirinya sendiri. Bahkan tabib suci Liu pun tercengang, naga yang berubah menjadi kabut hitam itu berhenti seketika dan terus berputar di atas kepala Chen Ping, tanpa melancarkan serangan. Pada saat ini, seluruh tubuh Chen Ping ditutupi api dan dia tidak bisa menyerang lagi. Hanya dalam sepersekian detik, api pamungkas di Chen Ping menghilang, dan garis kembang api merah terus mengelilingi tubuh Chen Ping. Aura api tertinggi dari klan iblis terus-menerus meresap di udara, dan Chen Ping dikelilingi oleh api tertinggi, seperti iblis api tertinggi. Iblis api tertinggi, nafas api tertinggi yang murni, bagaimana Anda bisa memiliki api tertinggi iblis kami? Wajah biksu berjanggut itu penuh dengan keterkejutan. Sudah kubilang, kamu terlalu muda untuk bermain api. Karena kamu suka bermain api, izinkan aku memberimu rasa api sebenarnya dari klan iblis. Setelah Chen Ping mengatakan itu, bola api tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Nyala api yang berdetak sepertinya memiliki kehidupan, dan terus menari. Gelombang panas keluar, diikuti dengan perasaan tercekik. Bau apinya saja sudah membuat pria berjanggut dan yang lainnya terlihat ketakutan. Mereka belum pernah merasakan nafas api murni seperti ini, bahkan dari tuan mereka. Apakah kamu juga seorang pembudidaya iblis, iblis api murni? Biksu berjanggut itu bertanya dengan tubuh gemetar. Hah, siapa Balrog itu? Chen Ping mendengus dingin,
lalu api di tangannya kembali meledak menjadi gelombang panas. Tapi kali ini, auranya bahkan lebih kuat, bukan hanya aura api tertinggi iblis, tapi aura beberapa api tertinggi bercampur menjadi satu. Nafas ini adalah nafas sebenarnya dari elemen api di tubuh Chen Ping. Mata biksu berjanggut itu membelalak dan dia berkata dengan ngeri, nafas asal-muasalnya, kamu sebenarnya berasal dari api. Saat biksu berjanggut mengucapkan kata, asal elemen api, dua biksu lainnya tercengang. Chen Ping baru berada di alam kesengsaraan tingkat kedua, bagaimana dia bisa memiliki asal? Dan itu juga asal mula api. Biksu berjanggut itu melihat tatapan menghina Chen Ping, dan merasakan penyesalan yang mendalam di dalam hatinya. Dia menyesal datang ke Chen Ping. Aliansi Penyegel Iblis adalah organisasi aliansi terbesar di seluruh surga dan dunia manusia. Ada banyak master di Aliansi Penyegel Iblis, karena Aliansi Penyegel Iblis telah memberikan penghormatan 100 tahun dan mengeluarkan perintah pembunuhan. Itu membuktikan bahwa Chen Ping memang tidak sederhana. Hanya sedikit dari mereka yang benar-benar ingin membunuh Chen Ping dan mendapatkan upeti 100 tahun dari Aliansi Penyegel Iblis. Sungguh sia-sia, melamun. Sekarang persembahan 100 tahun dari Dimensi Link Alliance belum diperoleh, mereka akan mati. Kami juga tertipu. Bukan karena kami ingin membunuhmu, tapi dia yang ingin membunuhmu. Biksu berjanggut itu tiba-tiba menunjuk ke arah tabib suci Liu dan berkata, sepertinya dia ingin mengalihkan niat membunuh Chen Ping kepada Dokter Ilahi Liu agar dia bisa melepaskan mereka. Dokter Liu tertegun dan memandang biksu berjanggut itu dengan tidak percaya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan ditusuk dari belakang oleh biksu berjanggut ini. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kamu jelas-jelas menginginkan upeti 100 tahun dari Aliansi Iblis, jadi mengapa kamu memaksaku lagi? Tabib Ilahi Liu juga cemas dan berkata dengan mata terbuka lebar. Tidak perlu berdebat, kalian semua pantas mati. Setelah Chen Ping selesai berbicara, api di tangannya tiba-tiba berubah menjadi lautan api, langsung mengelilingi ketiga pria berjanggut itu. Jeritan melengking terdengar, meskipun ketiga pria berjanggut semuanya adalah pembudidaya iblis dari silsilah iblis api dan tidak perlu takut pada api. Api Chen Ping berada di luar kemampuan mereka untuk menahannya. Segera, ketiga pria berjanggut itu jatuh ke tanah tanpa mengeluarkan suara apapun. Chen Ping tiba-tiba membuka mulutnya dan menghirup, dan 3 bola udara kematian terbang dari ketiga pria berjanggut itu ke tubuh Chen Ping. Tanda seru, Chen Ping kemudian menatap Dokter Ilahi Liu, matanya dingin dan kejam, mata Chen Ping seperti pisau baja, menusuk jauh ke dalam hati Dokter Ilahi Liu. Dokter Liu ketakutan, dan bahkan naga hitam yang diaktifkan menghilang menjadi kabut hitam dan melayang menjauh. Ketiga pria berjanggut itu bukan tandingan Chen Ping, jadi bagaimana dia sendiri bisa menjadi tandingan Chen Ping? Pikiran Dokter Liu berputar cepat, dan dia harus memikirkan cara untuk bertahan hidup. Kamu, jangan bunuh aku. Aku punya banyak rumput peri yang berharga dan berbagai sumber daya bersamaku. Aku bisa memberikan semuanya padamu. Saat Dokter Liu berbicara, dia terus mengeluarkan berbagai ramuan peri dari tas penyimpanannya. Kedalaman Gunung Tianmo tidak berpenghuni dan lingkungannya sangat keras, sehingga banyak rumput peri tumbuh di sini dan dapat bertahan selama bertahun-tahun. Cincin. Chen Ping melihat ramuan surgawi yang diambil oleh tabib suci Liu, dan dia juga menyimpannya di penyimpanannya tanpa ragu-ragu. Jika tidak ada yang memetiknya, rumput peri ini akan terus tumbuh. Perlu Anda ketahui bahwa semakin tua umur cincau maka nilainya akan semakin tinggi. Melihat Chen Ping mengumpulkan barang-barangnya, Dokter Liu diam-diam menghela nafas lega. Aku sudah memberimu segalanya, jadi aku tidak akan mengganggumu. Setelah mengatakan itu, Dokter Ilahi Liu perlahan mundur dan berencana untuk berbalik dan pergi. Apakah aku membiarkanmu pergi? Chen Ping berkata dengan dingin. Dokter Liu merasa mual beberapa saat, lalu berkata dengan wajah sedih, Saya telah memberikan segalanya kepada Anda.
Jika Anda merasa itu tidak cukup, saya dapat kembali ke mansion dan mengirimkan Anda batch lagi. Sepertinya kamu memiliki sesuatu yang belum kamu keluarkan, kan? Chen Ping bertanya perlahan. Tidak, ini tanggung jawabku. Sebelum Dr. Liu selesai berbicara, dia tiba-tiba tertegun, dia sepertinya tahu apa yang dibicarakan Chen Ping. Chen Ping pasti mengacu pada ginseng naga ajaib hari itu. Ginseng naga ajaib adalah barang berharga hari ini, dan Dr. Liu tidak mau mengeluarkannya. Tetapi dalam situasi ini, tidak ada yang bisa dia lakukan. Saya melihat Dr. Ilahi Liu perlahan-lahan meraih ke dalam pelukannya, dan kemudian mengeluarkan ginseng naga iblis surgawi. Ini adalah ginseng naga iblis surgawi. Dengan benda ini, kekuatanmu akan meningkat pesat. Setelah mengatakan itu, Dr. Ilahi Liu menyerahkan ginseng naga iblis surgawi. Chen Ping mengambil ginseng naga iblis dan melemparkannya ke dalam ring penyimpanan bahkan tanpa melihatnya. Oke, sekarang kamu bisa mati. Setelah Chen Ping selesai berbicara, seberkas cahaya tiba-tiba melintas. Dr. Liu terkejut, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, kepalanya langsung terbang. Segera setelah itu, gumpalan udara kematian muncul dari leher yang patah dan tersedot ke dalam perut Chen Ping.